Hai, selamat datang di Insomnia bareng gue Adit. Di sini gue akan membahas berbagai macam cerita yang menarik untuk menghilangkan kegabutan gue di malam hari. So, buat kalian yang ngalamin insomnia juga, silahkan mendengarkan cerita gue kali ini sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Siapa tahu kalian bisa tidur pulas setelah mendengarkan cerita gue ini. Oke, kalau udah, yuk kita mulai intronya. Kali ini gue mau nyeritain latar belakang dari penciptaan lagu Nina Bobo. Lagu Nina Bobo adalah lagu pengantar tidur saat kita kecil. Para orang tua sering sekali menyanyikan lagu ini di setiap malam agar sang anak bisa tidur lelap. Namun, lagu ini tidak sedamai apa yang kita bayangkan. Ada sebuah kisah kelam yang tragis dan menyayat hati tentang lagu ini. Lagu Nina Bobo sendiri sering dikatakan sebagai lagu tentang kematian. Ada beberapa versi kisah mengenai lagu ini, namun semua kisahnya menuju pada hal yang sama, yaitu kematian. Nah, kali ini gue akan menceritakan beberapa versi dari lagu Nina Bobo ini. Yang pertama, pada tahun 1870-an, alkisah ada seorang gadis cantik bernama Nina van Mech. Gadis ini berasal dari keluarga komposer musik klasik di Belanda. Mereka menetap di Nusantara untuk memulai hidup barunya karena terlalu banyak saingan musisi di Belanda. Pada awalnya, kehidupan Nina ini berjalan normal, seperti orang-orang Belanda pada umumnya. Nina berjalan-jalan, bermain, bersosialisasi dengan para penduduk, dan Nina mulai mengenal budaya Nusantara. Kedengarannya memang indah kehidupan Nina ini. Tapi semenjak kejadian aneh itu, keadaan Nina menjadi berbanding terbalik. Kejadian aneh itu berawal pada suatu malam. Malam yang dipenuhi dengan hujan, angin kencang, dan petir yang tak ada henti-hentinya saling bersahutan. Saat badai itu, dari dalam kamarnya, Nina menjerit keras. Diikuti dengan suara benda yang jatuh pecah. Ayah, ibu, serta pembantu keluarga Nina yang mendengar suara Nina tersebut segera menuju kamar Nina. Namun, pintu kamar Nina terkunci dari dalam. Sang ayah memanggil sambil menggedor pintu Nina. Tapi, Nina hanya terus menjerit. Karena panik, sang ayah lekas mendobrak pintu tersebut. Dan, satu pemandangan mengerikan disaksikan oleh keluarga itu. Terlihat di ranjang, Nina melipat tubuhnya ke belakang, persis dalam posisi kayang. Nina merayap mundur, sembari menjerit, dan sekali mengumpat dengan kata-kata kasar. Rambutnya yang lurus dan pirang menjadi kusut tak karuan. Kelopak matanya yang menghitam pekat. Sang ibu seraya menangis melihat keadaan anaknya seperti itu. Namun, dengan nada tegas sang ayah berkata, "Itu bukan Nina, Bu. Itu adalah jiwa jahat yang bersemayam di tubuh Nina." Sudah seminggu berlalu semenjak kejadian malam itu. Nina dipasung di dalam kamarnya. Tangannya diikat dengan seutas tambang. Keadaan Nina kini kian memburuk. Tubuhnya semakin kurus dan pucat. Ibu Nina hanya bisa menangis tiap malam ketika mendengar Nina menjerit. Saat itu, ayah Nina tidak tahu harus berbuat apa karena kejadian aneh ini tidak pernah diduga sebelumnya. Karena putus asa,
dan tidak tahan melihat keadaan anaknya, sang ayah memutuskan pulang ke Belanda sendirian, meninggalkan anak dan istrinya. Pembantu rumahnya pun pergi karena takut akan Nina. Akhirnya tinggallah Nina yang dipasung dan sang ibu sendirian. Pada suatu malam, keajaiban terjadi. Saat itu, Nina tidak lagi menjerit-jerit. Kamarnya begitu hening. Perasaan sang ibu bercampur aduk antara bahagia dan juga takut. Sang ibu bahagia bila ternyata anaknya sudah sembuh. Tetapi ia juga takut bila anaknya sudah meninggal. Ibu Nina pun mengintip dari sela-sela pintu kamar Nina. Dan ternyata Nina sedang duduk tenang di atas ranjangnya. Nina tak berkata apa-apa. Tiba-tiba dia menangis sesegukan. Saat itu juga sang ibu langsung masuk ke dalam kamarnya dan memeluk Nina erat-erat. Sambil menangis, Nina berkata, "Ibu, aku takut." Lalu sang ibu menjawab sembari menangis, "Tak apa, Nak. Ibu ada di sini. Kamu tidak perlu takut lagi." "Makasih, Bu." "Bu, bolehkah aku meminta sesuatu?" "Apapun, Nak. Apapun akan Ibu berikan." "Aku mengantuk, Bu. Rasanya aku akan tidur sangat pulas. Maukah Ibu menyanyikan sebuah lagu pengantar untukku?" Saat itu, Ibu Nina terdiam. Ia tidak percaya dengan apa yang didengar. Ibu Nina pun berkata, sambil mencoba tersenyum, "Baiklah, Ibu akan menyanyikan sebuah lagu untukmu." Setelah lagu itu dinyanyikan, Nina pun mulai terlelap dengan kepala di pangkuan ibunya. Sang ibu mulai mengelas nafas lega karena anaknya telah tidur pulas. Tetapi ketika itu Nina tidak bergerak sedikit pun. Denyut nadinya menghilang. Aliran darahnya berhenti. Kini Nina telah tidur benar-benar lelap untuk selamanya. Dengan sebuah lagu ciptaan sang ibu sebagai pengantar kepergiannya. Setelah berjuang melawan penderitaan. Menurut mitos yang beredar, konon ketika orang tua menyanyikan lagu ini untuk pengantar tidur anak-anaknya yang masih bayi, tepat ketika orang tua itu meninggalkan kamar tidur anaknya, Nina akan datang ke kamar tersebut dan membuat sang anak terlelap hingga keesokan paginya dengan lagu Nina Bobo. Versi kedua. Pada versi kedua, anak perempuan ini bernama Helenina Mustika van Rochnik. Helenina merupakan anak pasangan campuran dari ayahnya seorang Belanda bernama Kapten van Rochnik dan ibunya berdarah Jawa bernama Mustika. Ibunya sendiri dikenal sebagai seorang penari yang handal. Helenina sendiri diperkirakan lahir pada tahun 1871 saat masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia. Pada waktu itu, Helenina sangat sulit memejamkan mata setiap malam. Dia terkena insomnia.
Ia selalu rewel dan menangis ketika malam tiba. Agar Helenina mau memejamkan matanya, sang ibu selalu menyanyikan tembang Jawa agar Helenina mau tidur. Perlahan, kebiasaan sang ibu bersenandung menjadi rutinitas setiap malam agar Helenina bisa tertidur. Jika sang ibu lupa bersenandung, dipastikan Helenina akan menangis dan tak mau memejamkan matanya. Karena rutinitas itu, sang ayah, Kapten Van Rotsnik, meminta istrinya menciptakan lagu khusus pengantar tidur bagi Helenina agar ia juga bisa menggantikannya. Karena permintaan sang suami itulah tercipta lagu Nina Bobo yang kita kenal saat ini. Pada tahun 1875, Helenina mengalami sakit yang parah. Penyakit ini tak kunjung sembuh, menyebabkan Helenina menangis sepanjang malam. Upaya sang ibu menyanyikan lagu Nina Bobo dan memeluknya setiap malam juga tak berpengaruh banyak pada kesehatan Helenina. Hingga akhirnya Helenina wafat 3 tahun kemudian, pada tahun 1878, tepat di usianya genap 6 tahun. Kapten Van Rotsnik dan istrinya Mustika begitu terpukul atas kematian Helenina, terutama sang ibunda yang tak bisa menerima kenyataan pedih itu. 1 minggu setelah kematian putrinya, sang ayah selalu mendengar istrinya menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian saat berada di kamar Nina. Ketika ditanya, istrinya mengatakan bahwa ia selalu mendengar tangisan anaknya itu di dalam kamar, sehingga ia merasa harus menyanyikan lagu Nina Bobo tersebut. Hingga akhir kematiannya, sang istri selalu setia menyanyikan lagu Nina Bobo ini setiap harinya di kamar Nina. Setelah kematian Mustika istrinya, Kapten Van Rotsnik tinggal sendirian di rumahnya. Mulai saat itu, setiap malam, Van Rotsnik kerap mengalami hal mistis, seperti tangisan seorang anak kecil yang diduga adalah putrinya. Namun, Rotsnik tidak pernah menggubrisnya. Hingga suatu malam, saat Rotsnik sedang tidur, ia mendengar tangisan anak kecil yang begitu keras, sehingga ia terbangun. Namun, lagi-lagi Rotsnik tidak memperdulikan suara tersebut. Hingga suatu malam, saat Rotsnik sedang tidur, ia mendengar tangisan anak kecil yang begitu keras. Seraya berucap, "Papa, kok Papa lupa tidak menyanyikan lagu Nina Bobo untuk Helenina?" Sejak kejadian itu, Kapten Van Rotsnik selalu menyanyikan lagu Nina Bobo sendirian, hingga dia wafat. Gimana menurut kalian? Seru nggak cerita gue kali ini? Dan dari kedua versi cerita di atas, mana nih yang menurut kalian paling benar? Tulis di bawah ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Gimana? Udah pada ngantuk belum? Kalau udah, selamat tidur ya. Semoga kalian mimpi indah. Dan buat yang belum tidur, tolong dipencet tombol subscribe-nya ya, biar gue semangat ceritain cerita-cerita selanjutnya buat kalian. Sampai ketemu di cerita gue selanjutnya. Gue Adit. Bye.